rusuh taubatan nasuh salahil jasadi warruh ila khadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata asyrata 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير ذلك بما عصوا
وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هلول الحادث الأمم يا رب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحمين صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خصوصا للمعلم هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي البنتاني وللإمام الشيوطي وأصولهما فريما أستاذي أستاذ حسين بن أبو بكر الحمصي بانجل سيد الوليد أبي عبد الرحمن بن أحمد السقاب سيد الوليد الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاب أستاذ حاجي فخر الرازي بن حاجي إسحاق أبي حاجي عبد الغني بن نجي محمد أبي سيدي ليلى بنت نجي موسى وجميع الأولياء الصالحين والدينا وجدادنا جداتنا وصال المرحوم أبا أستاذ كي حاجي عمر جعفر الصديق بن فلان أستاذ حاجي فطني محيي ولسان أبا حاجي أستاذ رضوان أنور Ustaz Haji Paturin Zain Ulusan Almarhum Bapak Haji Nasir Bakti wa Ulusan Almarhum Haji Imam Zarkasi Rawi wa Usulihim wa ila Ulusan Almarhum ila Ruh Bapak Haji Sudirman bin Fulan Rusman bin Fulan Ulusan Bapak Umar Masyhuri bin Fulan Bapak Surasto bin Fulan Almarhum Bapak Haji Ciptadi bin Fulan Bapak Haji Bejo bin Fulan Bapak Raden Martono bin Fulan Bapak Sudibyo bin Fulan, Bapak Haji Aris Komaris bin Fulan, Bapak Abdurrahman bin Fulan, Bapak Haji Nurdin bin Fulan, Bapak Yatim Wakri bin Fulan, wa usulihim wa furim wali jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ayo silakan baca dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man qala kulla yawmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratan jaa yawmal qiyamati wa wajhuhu kal badri afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah. Iya, cukup. Ya, terjemahkan. Siapa setiap hari membaca La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah,
sebanyak 100 kali, maka ia datang pada hari kiamat, mukanya bagaikan bulan purnama. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Wallahu a'lam bissawab. Sampai halaman 26 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahumullah, adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumih wa bikum fid daraini amin amin radhiyallahu an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, man qala kulla yawmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal badri. Para jamaah, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, alhamdulillah yang sangat saya hormati dan muliakan, orang-orang tua yang hadir pada pagi hari ini. Kita bersyukur pada Allah, pagi hari ini masih Allah berikan nikmat panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan semakin tambahnya umur, tambahnya usia, Allah berikan kita nikmat ibadah, nikmat untuk baca Al-Quran, dan akhir hayat kita mudah-mudahan husnul khatimah. Pagi hari ini pengajian kita bab yang kedua, judulnya tentang keutamaan mengucap kalimat la ilaha illallah. Ini jamaah sekalian, inti dari tauhid. Intinya tauhid dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad adalah la ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi ini intinya tauhid. Setiap kita ini harus hidup terus tauhid kita. Nabi waktu melewati para sahabat-sahabat, Nabi bilang begini di hadapan para sahabat, zayyinu imanakum, zayyinu imanakum. Hei kalian semua, perbaharuilah iman kalian, perbaharuilah iman kalian. Artinya iman kita jangan mati, jangan redup. Mati enggak, hidup enggak, namanya redup. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, agar iman kami ini selalu hidup, hati supaya hidup dengan iman, apa yang kami lakukan? Biqauli la ilaha illallah. Sering-sering kalian ucapin la ilaha illallah. Nah, hadis ini Nabi menyatakan, man qala kulla yaumin, siapa orang yang selalu dia ucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia suka ngucapin pagi ke, sore ke, lagi tidur ke, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, duduk ke, diri ke, lagi nyetir mobil ke, tengah malam mungkin badannya kurang enak sehingga dia gak sempat untuk bangun tahajud, tapi mulutnya masih hidup, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia pernah melazimkan 100 kali. Jadi kalau pakai tasbih, seputaran tasbih, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus. Dia biasa ucapin begini tuh. Bukan hari ini doang, besok enggak. Namanya mudawamah. Mudawamah atau istilahnya istiqomah, tetap gitu. Itu jangan sia-siain tuh orang begitu. Nanti di akhirat Nabi mengatakan keutamaan dahulu semasa dia hidup di dunia, suka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali. Ada waktu tertentu dia khususkan, habis subuh misalnya.
habis sholat tahajud misalnya, habis duha misalnya, dia tetapkan waktu yang senggang kapan tuh. Ada zikir khusus yang dibaca 100 kali. Gak sia-sia orang mengucapkan begitu. Nabi mengatakan jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal badri. Nanti datang di hari kiamat jamaah. Muka orang itu yang suka mengucapkan la ilaha illallah kal badri. Ini Nabi mengatakan seperti bulan purnama. Nah ini pertanyaannya ada seperti jamaah. Apa mukanya ke bulan bundar begitu? Yang dimaksud bukan masalah bulannya, indahnya maksudnya. Orang kita suka ngomong, lu tidur mulu lu kayak kucing. Apa mukanya kayak kucing? Tabiat kucing gak boleh lihat ada anget-anget, gak boleh ada lihat hamparan kain. Itu kucing mau apa? Tidur mulu. Artinya sifat kucingnya malas. Jangan kita tafsirin lu kalau mengucapin ya Allah mau kalau kayak bulan bundar. Itu hakikat namanya. Kalau Nabi mengatakan itu seperti apanya tuh bulan yang bagusnya? Sinarnya. Jadi maksudnya nanti orang yang kita umat Islam yang suka mengucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di hari kiamat dia bakal tampil orang yang paling indah mukanya. Jadi Nabi udah tahu kalau nanti banyak orang di hari kiamat, mungkin miliaran manusia, muka-muka yang indah itu muka-muka yang dulu di dunia suka ngucapin la ilaha illallah. Jamaah suka lihat kan kalau tempat kumpul manusia, kita berada di Mekah aja itu manusia di saat sholat Jumat, seluruh jamaah dari pelosok mana yang satu daratan dengan Saudi, ada yang dia berangkat habis subuh, ada yang dia berangkat mungkin jam 9, ada jamaah yang mau melaksanakan umrah. Kita lihat muka manusia cakep-cakep. Bagi manusia tertentu, ada yang mohon maaf, secara muka dunia ada yang hitam. Ada yang kita lihat rombongan-rombongan mereka itu kelihatannya hampir kayak belum mandi. Ada seseorang saya lihat dari Pakistan, dari Teheran, wanita-wanita ini kita subhanallah, ini baru di dunia. Putih, tinggi, pakai bajunya jilbab dan dia punya seluruh bajunya hitam. Subhanallah. Dia bilang haji dia mau lewat, mau permisi gitu. Subhanallah, kita lihat ini baru orang cantik di dunia, belum nanti di mana? Di akhirat. Nah kalau kumpul orang manusia macam-macam, kita bisa nunjuk, oh yang cantik noh. Udah cantik lagi, mana lagi Pak? Itu lagi. Nanti Nabi mengenalkan umat-umatnya kumpul di padang mahsyar di hari kiamat. Nabi lihat tuh muka-muka yang indah dulu di dunia suka baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi kenalin. Ini keutamaan, ini kelebihan, ini faedahnya di akhirat. Nabi nggak bakal ketukar gitu. Umatnya suka ngucapin tauhid la ilaha illallah Muhammadur. Di dunia Allah berikan apa? Tenang, tentram. Allah menyatakan alladzina amanu wa tatsma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman itu qulubuhum, hati mereka itu tenang. Kenapa sebabnya bisa tenang? Yang Allah berikan kelebihan, mereka suka ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena suka nyebut nama Allah, berzikir. Jamaah tentu bisa tahu kan, siapa sih orang senang di dunia? Yang hartanya banyak, yang ilmunya banyak. Allah menyatakan orang yang bahagia di dunia, yang jiwanya tenang. Tenang bukan dengan obat, tenang bukan dengan musik, setel musik. Nanti musik habis, itu gelisah dan sumpek timbul lagi. Senang tenang bukan rekreasi. Masih berada di tempat itu villa masih tenang. Kan kita paling 2 hari kita minjem.
Yang tenangnya, yang bahagianya, yang senangnya itu paten. Bukan dengan musik, bukan dengan rekreasi, bukan dengan duit, bukan dengan makanan. Allah berikan tenang, tentram. Tadi Ustaz Muhaimin bacakan ayatnya itu di akhir surat Al-Fajr. Nanti dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang, hei jiwa-jiwa yang senang, hei jiwa-jiwa yang tentram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini kita ingin meraih ini jamaah. Ya, apa itu amalannya Pak? Di dunia hidupnya tenang tentram, di akhirat mukanya paling indah, dan orang ini kalau suka diasah, tahu diasah? Pisau kalau suka diasah bakal tajam. Tiap hari baca Allah. Ini orang dipastikan insya Allah akhir hayatnya sebagaimana kebiasaan dia, la ilallah, napas akhirnya di ICU, napas akhirnya mungkin di atas kasur rumahnya, sempat ngucapin la ilaha illallah Muhammadur. Kita ustadz, kiai, apapun namanya kita berikan kehormatan orang hebat, dia nggak tahu apa ujung-ujung akhirnya hayatnya bisa ngucapin la ilaha illallah. Siapa yang tahu? Itu mah karunia dari Allah. Ada orang bagus akhirnya su'ul khatimah, ada orang biasa-biasanya akhirnya cakep. Kita yang awalnya, pertengahannya, ujungnya yang dilihat, ujungnya yang dilihat. Su'ul apa? Husnul. Apa sih artinya kalau kita punya duit, misalnya kita punya uang miliaran dolar dah, tapi ujungnya su'ul khatimah. Ada seseorang memang udah disiapin sama Allah, saat mulai sakit sampai dia meninggal dunia, yang dibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada seorang ulama besar, saya lupa nama itu, namanya, muridnya waktu dalam keadaan sakratil maut udah dia ajarin sama gurunya. Dia bilang, ya tilmidhi, muridku, kul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Kamu akan selamat nanti di alam barzah. Kamu akan selamat nanti di padang mahsyarmu. Nanti kamu akan bahagia di dalam surga. Ucapkan terakhir ini. Kau masih dengar? Denyut jantungmu masih ada. Wahai muridku, la ilaha illallah. Nabi yang suruh, lakinu, ajarkan orang saat meninggal dunia agar dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ini muridnya nggak bisa-bisa, kayak terkancing mulutnya. Diucapin lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ucapkan, wahai muridku. Sampai nangis gurunya. Diajar lagi, lakinu, Nabi bilang, ajarkan ini siapapun, anakmu kah, istrimu kah, orang tuamu dalam keadaan sakratul maut, agar dia bisa akhir ucapannya la ilaha illallah. Nggak bisa, berat, susah, meninggal dia. Ini gurunya selesai dimakamkan, saya baca dalam kitab-kitab tasawuf, nangis. Salahnya apa muridku? Aku sudah bimbing, aku sudah ajarkan. Apa yang dia kerjakan, itulah yang aku pernah kerjakan. Dia lihat, kesalahannya apa ya Allah? Sehingga mulutnya terkancing. Susah banget. Sholat hajat berkali-kali gurunya. Sampai malam yang ke-7 seminggu berikutnya, dia ngimpiin muridnya. Kebetulan itu dia tanya, muridku, penyebab apa kau sulit mengucapkan la ilaha illallah? Dibilang, wahai guruku, aku akan terus terang dalam hal ini. Saat itu aku dengar, kupingku masih berfungsi, aku ingin ucapin itu, gak bisa.
Aku sudah tahu itu penyebabnya apa. Aku punya penyakit, Tuan Guru. Kalau di kitab dikatakan penyakitnya penyakit kulit. Kalau kita kayak cacar. Jadi kalau lagi datang kumatnya itu pada beruntusan jamaah. Udah kegaruk dikit, terus mau juga garuk terus. Kalau dia merembet sampai ke badan-badan. Kata tabib, zaman dulu namanya tabib, kalau sekarang mungkin dokter. Dokter mengatakan ini bisa hilang penyakitmu setiap setahun. Kau harus minum arak, homer, arak putih. Aku minum Tuan Guru, nggak banyak, satu loki kecil. Itulah penyebabnya. Malaikat mengatakan, karena lidahmu setahun sekali tersentuh minuman yang Allah haramkan, Allah kancing mulutku ini Tuan Guru untuk mengucapkan kalimat yang mulia itu. Kesimpulannya cuma setahun, alasannya obat. Cuma setahun sekali, seloki kecil, alasannya untuk obat. Kalau kita bilang kan alasannya obat, kayak dibolehkan kan? Oh enggak dong. Kalau belajar fikih, apapun yang jenisnya itu najis, haram, nggak bisa dijadikan obat. Air kencing dikumpulin, ditutuin, ditetesin ke mata, biar baik itu matanya. Itu emang dia nggak punya duit. Roh tuh masih ada, dokter masih ada. Apa jadi itu boleh? Itu obat, mohon maaf, asalnya air seni, air kencing kita, nggak boleh. Jadi cuman gara-gara minum setahun untuk obat badannya itu mulutnya terkancing. Bagaimana yang sebulan sekali, bagaimana yang ada reuni teman-temannya pakai minum minuman, bagaimana yang setiap malam tahun baru minum minuman jemaah. Kita nggak tahu di antara kita ada orang nyohornya itu kalau turut-turut teman-teman dia di kantor sebagai tanda kemuliaan ulang tahun bosnya dihidangkan satu botol yang leher tuh botol kecil, badannya gendut. Itu botol ada kalungnya itu. Waduh, tanda kehormatan dikasih ini tuh gas kecil-kecil. Wah, udah itu pakai diaduk lagi. Gelas sama gelas. Wah, kita nggak ngerti. Orang kamu ngerti, kenceng banget ngadunya lah, pecah sebelah. Lo minum kena menghormatin. Lo nggak mengatakan ini haram, minta apa kek? Kenapa kamu gara-gara minum itu kamu tahu itu haram, mulutnya terkancing ngucapin la ilaha illallah. Kias aja dah. Kalau yang haram itu sering dia lakukan, terkancing mulutnya, termasuk orang-orang yang suka makan barang haram. Maka kita yang selalu minta ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Ujung akhir ayat kita ini nanti bisa nggak itu? Kalau kita bisa beli sama malaikat, memang bisa dibeli. Malaikat, nanti kalau akhir ayatku aku siapin 1 miliar, mulutku bisa mengucapkan la ilaha illallah ya, biar aku selamat di kubur, aku selamat di alam barzah, aku selamat di akhirat, masuk surga. Karena Nabi menyatakan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir napasnya, siapa yang tahu kita? Siapa yang di akhir napasnya menjawab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Nabi memastikan orang ini orang surga. Nah, makanya saya bilang diasah. Kalau itu pisau sering diasah, tajam. Ngasahnya bagaimana itu tauhid? Yang wajib sudah, kerjaan duniawiyah, baca, lihat TV, lihat apa udah, ada waktu tertentu yang kita rutinkan itu. Terserah kita mana. Apa habis subuh, apa kita habis sholat duha, ucapan la ilaha illallah Muhammadur. Nanti orang ini di akhirat mukanya cakep, indahnya seperti bulan purnama. Yang kedua, manfaat tadi di dunia, jiwanya tenang, nggak ada dendam sama orang, nggak ada jengkel sama orang.
Gak frustasinya buruk sangka sama orang. Ya Allah, ini tanda-tanda kesenangan hati orang Pak, bukan senang ketawa melulu, bukan orang bahagia itu jingkrak-jingkrak, bukan. Intinya orang bahagia, la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Di hatinya nggak ada jengkel. Lo mau katain gua gila, sinting, miring kayak Nabi, tetap Nabi berjalan terus dakwahnya. Dijelek-jelekin, diludahin. Orang kalau jiwanya nggak ada dendam, emang tenang-tenang, diludahin muka Rasulullah. Apa jengkel Rasulullah? Yang ludahin sakit, Rasulullah jenguk. Tes, uji coba. Kita jangan sampai difitnah, dijelek-jelekin, disinggung perasaan kita, orang pada tahu. Jangankan lagi diludahin, difitnah. Yang fitnah kita sakit, 2 hari berikutnya dibawa ke rumah sakit Persahabatan, dikabarin kita, Pak, kemarin habis dia jelek-jelekin Bapak tuh berumah sakit, Pak, mau nggak kita jenguk ke rumah sakit? Antarin saya ke sana, saya mau beli duku 3 kilo, jeruk 4 kilo, dia ke rumah sakit. Oh, itu hati, emang hati nggak ada jengkel, hatinya bersih. Biasanya nggak begitu, dia itu sakit, Pak, syukur, walaupun dia biar mampus. Itu ciri-cirinya hatinya cakep aja. Orang yang hati tenang bukan bahagia itu yang girang nyengir mulu. Jiwanya nggak ada masalah manusia. Bukan menang di baju doang putih, hatinya juga putih. Kenapa itu di hatinya putih? Mulutnya suka ngasah imannya, jiwanya bersih. Ini maaf, kita luasin dikit aja. Kita lihat ini hari-hari ini bagaimana bangsa ini. Nanti berkecamuknya politik, ada nggak di antara mereka dendam dan kecemburuan sosial? Hatinya nggak beres. Ada di antara kita, aku dihina, nggak apa-apa lah. Dibuka keaiban kita. Terima kasih Pak, ya Allah, saya bersyukur sama Bapak, saya dibuka rahasia saya, digeblagin, dibuka semuanya kejelekan saya. Cari lagi Pak, itu baru 6 yang jelek diri saya, masih ada 10 lagi, cari, saya bersyukur. Ada gak begitu? Itu ciri-cirinya orang yang bahagia itu bukan girang, bukan orang jiwanya yang dalam Al-Quran, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Jangan kau jadikan hati kami ini ghillan, dendam, sirik. Nggak disebut namanya, ya Allah, ngambek. Saya ini sponsor pertama, saya adalah yang memberikan banyak uang untuk acara. Kurang ajar tuh MC, saya nggak disebut namanya. Dah, sampai MC lewat menit sini, buta mata lu, gua ada dekat lu, yang lain lu sebut. Apa gua kamu goblok? Itu ciri-cirinya. Orang yang jiwanya tenang, ciri-cirinya nggak ada dendam. Ini manusia mahal Pak, benar-benar. Kalau baju mah kita bisa pakai baju gamis. Yang mahal bukan baju. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah memandang, menilai hati kamu gimana. Ada gedeg nggak sama orang? Ada seneng nggak sama orang? Jangankan orang luar, di luar rumah, sama cucu, sama mantu ada yang perhatian, ada yang kagak. Gedeg sama mantu yang nggak perhatian. Ada yang mantu setiap bulan, Pak, ini beras 30 kilo Pak, ini lauk pauk. Yang nggak perhatian sama kita, dia bikin ulah macam-macam misalnya. Gedeg nggak kita? Tesnya itu gimana tuh? Ulah dia. Apa kita beda-bedain? Orang yang nggak ada dendam, yang memberikan perhatian, kita bersyukur. Aku doakan biar berkah rezekinya ya. Yang nggak ada perhatian, ya Allah, nah aku doakan biar kau diberikan taufik hidayah sama Allah. Yang nggak beres, yang nyambitin Nabi di Taif. Rasulullah nggak ada dendam, disambitin Pak. Riwayat mengatakan gigi taringnya Nabi sampai patah, berdarah di Taif. Indah banget di Taif.
Suasana dan udara yang paling bagus daerah Taif. Malaikat sudah menyerahkan, ya Muhammad, kalau kau izinkan ini seluruh gunung-gunung yang ditumpahkan pada orang Taif. Jangan. Kau udah berdarah begitu ya? Jangan. Ini orang tua nggak tahu siapa aku. Itu contoh begitu. Orang yang bahagia, yang paling mahal manusia adalah yang bahagia, yang hatinya nggak ada apa? Nggak ada dendam. Makanya ini kelebihan orang suka mengucapkan la ilaha illallah. Di dunianya Allah berikan ketentraman, nanti di akhirat mukanya indah, ya Allah. Nih, ucapin dah, beli tasbih. Tasbih pakainya waktu di rumah, lagi ngobrol, habis sholat isya, putar tasbih. Jangan tasbih kadang-kadang di depan orang diputar aja. La illallah, la illallah. Ada yang panjang dibeli itu. Dia punya bulatannya kayak anak kelapa. La illallah. Ini mah orang, mohon maaf, enggak selamat ikhlasnya. Yang bagus, yang benar-benar selamat ikhlasnya, itu tasbih dibuka. Subhanallah, subhanallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha. Kita begini, daripada nungguin qomat masih lama, nungguin Jumat juga belum ada pengumuman, nungguin sholat masih 1 jam lagi, pengen nanti di akhirat bikin waktu yang kira-kira 100 kali kita baca, terus dikumandangkan azan. Apa itu? La ilaha illallah Muhammadur. Enggak sama. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Kagak sama calon penduduk neraka dengan calon penduduk surga, enggak sama. Ashabul jannati humul faizun. Orang-orang penghuni surga, Allah berikan dia akan bahagia dan kekal di akhirat. Nah, resepnya itu Pak tuh. Punya amalan kita. Jangan sampai kata orang dulu bilang kita nggak punya amalan. Itulah penyebabnya orang dulu itu banyak punya amalan. Apapun yang orang benci sama kita, yang disantet, yang bakal dibikin penyakit di dalam badan kita ini, di roh kita itu hidup ada penangkalnya. Apa yang selalu kita asak terus tiap hari di jam berapa, di waktu apa, kita sering ucapin la ilaha illallah Muhammadur, bukan ngandelin tahlilan. Tahlilan baru mulai. Mari jamaah kita mulai acara zikir. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu mah tahlil lagi mau ada berkat. Jadi kalau nggak ada berkat, nggak ada tahlil, lu nggak ngucapin kalimat tauhid dong. Ada tahlilan diundang, nggak diundang, ada khusus waktu yang kita siapin untuk Allah. Terserah, habis duha, habis subuh, mau tidur tengah malam, orang itu bakal bahagia, tentram di dunia, dan indah mukanya nanti bagaikan bulan purnama di hari kiamat. Ini tauhidnya mana? Menghidupkan hati kita udah nggak ada lagi jamaah. Dosa terlalu banyak, polusi maksiat banyak, mata, kuping, macam-macam. Ini. Yang kedua, Nabi mengatakan dalam hadis kedua, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Zikir manapun, karena orang banyak zikir Pak. Ada orang tertentu kalau orang pada zikir, pada wirid, dia enggak mental ujung, kepalanya goleng. Ya saya sih nggak salahin, ya punya boleh. Tapi kalau lagi ada wiridan tertentu oleh imam, enakan secara kolektif berjamaah. Ente dapat pahala secara berjamaah, ente dapat pahala secara pribadi. Beda salat berdua sama berempat, salat sendiri sama 10 beda. Baca Quran sendiri di rumah pahalanya besar, baca Quran berjamaah mulai lagi pahalanya. Zikir bersama-sama, zikir sendiri beda lagi. Jadi orang yang suka berzikir, yang paling afdal dia ucapin, nggak ada lagi kalimat la ilaha il, artinya tidak ada ilah.
Tak ada Tuhan kecuali Allah. Kita meniadakan Yesus bukan Tuhan, Siddhartha Gautama bukan Tuhan. Apapun yang mereka katakan Tuhan, Tuhan, namanya Tuhan. Coba sebut Tuhan sampai 10, berubah tuh. Tuhan, 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 jadi hantu. Yang mana zikir kalau Allah nggak berubah? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Coba Tuhan, 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 Tuhan. Nah, tadi Tuhan jadi hantu. Coba ada jangan sampai 100 dah. Coba 10 ya. Tuhan, 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 Tuhan. Lah hantu. Yang Tuhan, yang zat yang maha kuasa hanya Allah. Tidak ada Tuhan di dunia ini. Kosongin dulu. Bapak belajar masalah ini di orang-orang yang ahli zikir, itu kalimat la ilaha illallahnya beda dia. Tapi yang benar ya, yang ada Naksabandia, yang ulama-ulama yang bawa dulu di Jawa Barat kayak ya di daerah Tasik itu orang-orang ahli zikir lain, memang dia tahu la ilaha dikosongin illallah, kabel mantap la ilaha illallah diputar, ada alasannya dia. Baru la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya nggak salahin, ada khusus begitu tuh. Cuman kesini orang-orang tertentu yang kadang-kadang overacting berlebih. Jadi kemuliaan kalimat tauhid jadi bahan tertawa. Habib Usman bin Yahya, mufti Betawi, tahun-tahun 18 sekian, 1800, dia melarang itu. Jadi ujungnya bukan kepada Allah, illallah, dia begini. Kita ke Jawa Barat, ada tertentu yang dulu benar dan nggak bersuara. Illallah, la ilaha illallah tuh. Memang saya dapetin orang yang khusyuk, itu gerakan yang tangan, gerakan leher, gerakan badan, udah nggak terasa apa-apa. Saking apa? Saking nikmatnya mengucapkan la ilaha illallah. Kita udah bisa membayar la ilallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang udah nangis, ya Allah. Yang kita sebut yang maha suci, kita kotor. Yang kita sebut yang maha besar, kita kecil. Yang kita sebut adalah yang maha suci, kita hina. Sampai begitunya itu. Dia nggak tahu. Itu yang dulu begitu. Nah sekarang kan kagak nih preman-preman yang rambutnya pada gondrong kumpul di jam-jam setengah 12, jam 1. Ada gurunya juga gondrong juga pakai kalung di sini. Mari kita mulai berzikir. Mulai. Mulai deh yang mantan preman kemarin baru salat. Gimana itu? Saya lihat itu kenapa ini? Saya tahunya waktu saya diberikan waktu, nanti Ustaz ajarkan fikih. Sekitar jam 1 Ustaz. Kayak udah selesai. Saya datang jam 12. Bilang, gimana nih? Pak, jam 1 Ustaz. Ustaz mau ikut gak apa-apa lah. Kami cuma 12 orang. Ada rumahnya, muridnya dia itu rumahnya gede. Saya ikut dia. Jam 1 baru bagian saya. Bukan di sini. Di kamar khusus yang terang. Saya lihatin gitu. Illallah. Nah kalau udah datang itunya, apa khusyuknya kali ya, udah lupa diri kan. Kayak orang kemasukan. Pertanyaan ulama yang begitu, adab nggak sama Allah? Punya adab nggak dia sama Allah? Dulu nggak begitu. Jadi ada sekte tertentu, torika tertentu zikir yang menurut kita kadang-kadang beda. Kalau memang benar ada sanadnya, ada anjurannya begitu, saya nggak salahkan. Tapi sekarang ini yang bukan dari ulama dahulu, yang kadang-kadang beda, ya Allah. Sembahyang Isya nggak berjamaah. Kira-kira jam 3:30 kecapean zikir, habis itu dia mandi. Hilang subuhnya. Zikir hampir 2 jam.
Nyebutkan sampai keringetan. Kan capek setengah 4, tinggal setengah jam lagi waktu subuh. Itu kata orang-orang kampung Betawi, lu cari jarum hilang kampak namanya itu. Jarum kecil apa gede? Kecil. Usahakan nyari jarum hilang kampak yang gede. Jarum itu yang sunnah zikir. Kampak apaan? Salat subuh. Udah kayak wali 17. Subuh pada kesiangan, bangun jam 7. Sayyidina Umar bilang, aku kalau suruh pilih, kata Sayyidina Umar bilang, hei, suruh pilih zikir malam dengan sholat subuh berjamaah. Aku pilih, biarin gak zikir, biarin gak bangun malam, asal subuh bisa berjamaah. Memang abdolnya sih bisa zikir, bisa bangun malam, bisa tahajud, subuhnya juga bisa berjamaah. Top itu tuh. Kalau sehingga terhalang nggak bisa subuh berjam kena ngantuk, aku nggak bangun malam, kata Umar bin Khattab. Dia sangat jengkel ada seorang sahabatnya waktu subuh nggak berjamaah. Dia datang ke rumah sahabatnya itu, kenapa kamu berjamaah? Tadi malam saya zikir ya Umar bin Khattab, ajib nikmat Allah berikan ya Allah. Dari jam 1 ya Umar aku baca Quran, aku zikir, aku sholat nafal mutlak. Sehingga aku ngantuk bener, hampir 15 menit aku tidur. Tertidur aku bangun udah jam sekian, aku sholat subuh. Umar jengkel banget. Kalau aku suruh pilih, kata Umar bin Khattab, antara bangun malam zikir dengan sholat subuh berjamaah, aku sholat subuh berjamaah. Siarin gak zikir. Makanya bagusnya begitu tuh. Bisa bangun malam, bisa berjamaah, top. Kalau terhalang, subuh berjamaah, biarin gak zikir. Yang apa zikir kagak? Banyak yang atas. Nah, jadi jamaah ini afdalnya zikir la ilallah, afdalnya doa alhamdulillah. Cukup dah ya, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah.